Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video aku, yang udah like video aku, yang udah subscribe video aku. Dan di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman semua bagaimana caranya langkah awal aku selama ini yang bikin aku berubah jauh lebih baik dari yang dulu parah banget. Sekarang yang ibaratnya kayak wah, udah berubah lah gitu, jauh lebih baik. Pokoknya nggak kayak dulu, pokoknya dulu mah parah banget. Dulu kalau aku cemas itu sekitar range angka 10, angka 9, angka 8, dan itu naik turun gitu terus. Dan sekarang tuh paling di angka 2, di angka 3, paling parah juga di angka 4, dan itu juga sekali-kali. Dan aku ngerasa ini jauh lebih baik dan patut aku syukurin kalau dibandingkan dengan dulu yang masih parah. Dan aku mau ngasih sama teman-teman semua bagaimana tipsnya, bagaimana aku bisa berubah dan merubah hidup aku jauh lebih baik. Tapi sebelumnya kalian like dan juga subscribe dulu video aku. Video-video aku ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langkah pertama. Langkah pertama ini adalah mengenali diri kita sendiri. Kita beranggapan mengenali diri kita sendiri itu kayak gimana, terus caranya kayak gimana. Emang penting gitu. Kadang kan orang-orang sekarang tuh kayak beranggapan mengenali diri sendiri kita itu kayak cukup kita jalani hidup dengan baik ke depan dan mikirin masa depan, udah gitu aja. Dan banyak orang juga yang merasa kesulitan ketika mengenali diri sendiri dan manfaatnya itu apa. Jadi mengenali diri sendiri itu kayak kita mengenali diri kita sendiri secara utuh dan benar-benar, kekurangan kita, kelebihan kita, dan keadaan yang kita miliki gitu. Agar ibaratnya kita bisa melakukan suatu hal yang positif untuk lingkungan kita ketika kita mengenali diri kita sendiri. Dan kita juga tahu apa yang jadi kesalahan kita, kekurangan kita ketika kita tahu dan mengenali diri kita sendiri. Tujuannya apa sih kalau misalnya kita mengenali diri sendiri itu? Yaitu yang aku rasain adalah ketika kita tahu jauh lebih dalam mengenali diri kita sendiri, kita tahu kemampuan kita apa, kekurangan kita apa, kita jauh lebih introspeksi diri. Kita juga bisa melihat dari mana masalah anxiety ini, dari sifat-sifat apa nih diri aku ini yang salah sampai mengakibatkan aku kena anxiety. Jadi nggak lagi berfokus sama orang lain ya, lingkungan, pokoknya sama diri sendiri dulu. Dan kita juga bisa ngelihat potensi diri kita itu apa, kekurangan kita apa, jati diri kita seperti apa, hal yang kita takutin apa, hal yang kita senengin apa. Pokoknya kita bener-bener kenalin diri kita. Dan ketika ibaratnya kita ini bisa mengenal diri kita sendiri, kita jadi bisa mengembangkan apa yang jadi kelebihan kita dan bagaimana cara kita menyikapi ketika kita memiliki suatu kekurangan dan satu masalah di diri kita. Dan aku rasa semua kekurangan diri kita itu masih bisa dirubah, kecuali kalau misalkannya kayak fisik itu mungkin sulit dirubah, kecuali emang dipaksain untuk berubah gitu. Karena ketika kita ibaratnya sudah mengenali diri kita sendiri, aku yakin kita juga bisa mencintai diri kita sendiri apa adanya. Mau itu dari fisiknya, mau itu dari keadaannya, kehidupannya. Intinya kita jadi jauh lebih terimalah kenyataan kehidupan pribadi, mau itu secara lingkungan, pokoknya apapun. Kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, itu akan jauh lebih mudah dan kita nggak bakalan banyak stres kataku. Dan cara mengenali diri kita itu bisa dengan beberapa cara, yaitu bisa dengan visual, yaitu kayak kita ngelihat fisik kita gitu, dalam artian kita menerima kita seperti ini. Kita tahu fisik kita yang kayak gini dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kita juga tahu sendiri Tuhan itu menciptakan tuh satu paket antara kelebihan dan kekurangan gitu. Itu udah pasti. Jadi kalau kita lihat ngebandingin sama orang lain ya nggak akan ada habisnya. Tapi kata aku ya semua itu ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita nggak bakalan pernah iri sama orang. Kita nggak bakalan pernah ngerasa minder lagi, dan kita bakal ngerasa mencintai diri kita apa adanya. Kita berfokus kepada apa yang jadi hal yang penting untuk kita. Dan manfaat lain ketika kita ini bisa mengenali diri kita sendiri, kita tuh bisa jadi tahu loh, fokus untuk tujuan kita ke depan tuh mau apa. Dan kita bisa fokus untuk kalau kita punya kelebihan kita harus kayak gimana, dan ketika kita punya kekurangan kita mau ngelakuin apa. Dan kita juga mudah banget untuk mencari solusi, kayak oke nih kita anxiety dan kita mengerti nih kita tuh sensitif. Jadi kayak aku sendiri nih, aku pribadi yang sangat sensitif. Dan ketika aku ngerasa aku sangat baperan sama orang, aku ngebatasin diri aku dengan lingkungan aku, karena aku ngerasa ini yang bikin aku bakal jadi masalah buat aku. Jadi solusi untuk diri aku sendiri adalah aku sementara ini ngebatasi hubungan dengan lingkungan secara
dekat banget gitu. Karena apa? Aku pengen fokus dulu untuk diri aku sendiri gitu. Dan ini yang bikin aku merubah perubahan aku yang jauh lebih baik, yaitu dengan cara seperti ini. Dan yang kedua adalah dengan jadi gini ya, dulu aku memiliki anxiety ini selalu berpikiran akan masalah ini dari manusia. Aku pernah trauma, mungkin teman-teman di sini juga pernah mengalami trauma yang macam-macam, dan dasarnya itu pasti dari manusia kebanyakan tuh. Jadi kayak akan permasalahan aku ini dari manusia nih, sampai akhirnya aku kayak nyalahin orang-orang sekitar. Jadi aku kayak nyalahin orang-orang sekitar, tapi itu nggak pernah aku ungkapin. Jadi kayak dipendam aja di hati aku. Jadi aku kesel banget sama ini, aku kesel banget sama itu. Kenapa hidup aku kayak gini? Kenapa aku begini begitu? Tapi semenjak aku merubah pikiran aku yang tadinya aku menyalahkan manusia, karena aku udah pernah berbuat baik gini sama manusia, ternyata mereka malah kayak gini sama aku, akhirnya aku trauma. Aku ngerubah pikiran aku kalau datangnya masalah ini bukan dari manusia, tapi karena Tuhan yang ngasih ujian ini. Dan disitu semenjak aku ngerubah pikiran aku dengan kayak gitu, jujur aja hidupku jauh lebih baik, jauh lebih menerima, dan jauh lebih ikhlas dibandingkan dengan aku dulu ketika aku ngerasa ujian ini datang dari manusia gitu. Aku ngerasa jadi benci, aku jadi dendam, aku jadi kesal. Dan emosi itu membendung di hati aku, emosi itu jadi bikin aku stres, sakit hati, dan mendalam sampai ibaratnya sampai ke batin gitu, ibaratnya kayak gitu. Dan semenjak aku merubah itu, alhamdulillah aku jadi lebih ikhlas, dan aku tahu ketika Tuhan yang ngasih ujian ini pasti Tuhan itu baik dan bakal ngasih kebahagiaan sama aku. Yang berikutnya adalah aku mengenali penyakit ini. Dulu aku kena anxiety selama bertahun-tahun gak ada perubahan, karena aku hanya berfokus sama bagaimana caranya aku sembuh, tapi itu aku nggak pernah mengenali ini penyakit gitu. Kayak dari mana nih masalahnya penyakit ini, mengenali anxiety itu gitu. Kita pahamin apa itu anxiety, kita pahamin bagaimana dia itu bisa datang, apa sih yang pemicunya kenapa kita anxiety, sifat-sifat kita apa yang bikin kita jadi anxiety. Dan pokoknya kita dalami itu semua gitu. Dan itu yang aku lakuin. Aku dulu 3 tahun kurang itu malah aku nggak pernah mendalami itu. Jadi aku hanya berusaha gimana caranya untuk sembuh, pergi ke psikiater, pergi ke psikolog, tapi aku nggak pernah paham bagaimana cara kerja itu si anxiety, bagaimana fungsi otak itu bisa bekerja seperti itu gitu. Mau itu respon tubuh, kenapa kok bisa ngaruh sama gangguan fisik, kenapa bisa berpengaruh juga sama mood, bisa naik turun. Pokoknya banyak hal gitu yang aku pelajarin. Di situ aku kayak apa ya, benar-benar mengenal gitu. Sampai akhirnya ketika aku bisa mengenal ini semua, jadinya kan aku jadi bisa mengatasi ini semua jauh lebih mudah gitu dibandingkan dengan dulu yang aku nggak pernah tahu gitu. Karena aku lebih kenal dengan anxiety ini, akhirnya aku jauh lebih mudah untuk bagaimana caranya untuk mengatasi ini ketika si cemas ini muncul gitu. Jadi untuk teman-teman semua, tolong kalau misalkan kalian memang punya anxiety, cari dong arti makna dari anxiety itu apa dan bagaimana cara kerjanya, dan kita harus kayak gimana, kita tuh harus benar-benar pahami gitu. Jadi ketika misalkannya si anxiety itu datang, timbul, itu aku udah nggak pernah kaget lagi karena aku udah paham ini cuman hanya anxiety, dan aku nggak pernah telan bulat-bulat karena aku tahu ini hanya sensasi aja yang ada di pikiran aku. Dan ketika rasa itu tidak nyaman itu aku nggak pernah kaget lagi gitu, karena aku tahu kalau ini semua hanya gejala anxiety. Dan aku ngerasa kayak oke, dan mungkin ya semua orang yang ngalamin anxiety pasti mengalami gejala seperti ini. Jadi aku nggak kaget lagi gitu. Kalau dulu kan aku nggak pernah tahu nih apa ini aku aja yang kayak gini. Ternyata pas aku ada di grup mereka pada cerita semua sama kok kayak gini ternyata. Jadi aku nggak pernah kaget lagi gitu. Jadi di situ aku jadi jauh lebih bisa mengontrol ya diri aku sendiri. Dan yang keempat adalah aku berfokus kepada diri sendiri dan bagaimana solusinya. Waktu dulu aku cuman hanya memikirkan orang lain sekitar. Jadi ketika aku sakit anxiety, aku hanya merhatiin orang-orang sekitar, apa mereka pada ngeliatin aku. Terus ketika aku anxiety, aku kan jadi jauh lebih mengurung diri. Kebanyakan orang-orang anxiety itu kan pasti mereka tuh interaksi sama manusia itu lebih dikurangi gitu dibandingkan sebelum mereka kena anxiety. Dan di situ kan pasti ada kita pikiran takut orang-orang ngomongin, tetangga ngomongin, kadang ada yang mikirin jodoh, ada juga yang mikirin masa depannya kayak gimana, hidupnya kayak gimana. Dan itu kan selalu berpikiran kepada berfokus kepada orang lain. Dan di situ saya lagi nggak lagi berpikir kepada
orang lain, dan aku tahu karena aku udah mengenali diri aku sendiri, aku tahu penyakit anxiety itu apa. Akhirnya aku jadi berfokus sama solusinya. Oke, sifat apa nih aku yang jelek yang bikin aku bisa kayak gini? Oke, aku rubah. Jadi aku berfokus kepada solusinya apa, dan aku berfokus kepada diri sendiri, kebutuhannya apa. Makanya aku rasa ya semenjak aku bisa berfokus sama diri aku sendiri, kebutuhan aku apa, dan aku berfokus sama solusinya apa, kita tahu sendiri solusinya. Untuk orang-orang anxiety itu harus berpikir positif, harus merubah diri kita sendiri, keluar dari zona nyaman kita, harus latihan terus, harus ibaratnya konsisten dan dibiasakan, harus sungguh-sungguh gitu. Ya makanya itu yang mesti aku lakuin. Jadi aku nggak pernah berfokus karena aku ngelakuin ini karena pengen dinilai orang, atau aku pengen dipuji orang, aku pengen kayak gini karena aku pengen banyak temen, atau aku pengen bahagia untuk bisa bertetangga lagi sama tetangga gitu, atau kita bisa akrab lagi sama saudara atau siapapun. Itu udah bukan jadi ukurannya aku lagi. Jadi aku cuma hanya berfokus kepada apa yang jadi kebutuhannya aku, dan berfokus pada aku mau kayak gimana nih, lebih mengenal diri aku sendiri, lebih kepada solusi dan juga cara untuk membahagiakan diri aku sendiri. Itu sih yang aku lakuin. Dan yang terakhir adalah aku nggak berharap lagi sama manusia. Dulu selama ini aku ngerasa 3 tahun dulu itu aku selalu berharap kepada manusia. Jadi kayak aku pengen diperhatiin orang. Ya kayak tadi aja, kayak contohnya kayak aduh ini aku udah kena anxiety, orang-orang liatin aku nih. Berarti aku selalu berfokus kepada orang lain gitu. Aku selalu berfokus kepada bagaimana caranya si orang lain itu bisa seneng nih sama aku gitu. Terus mereka tuh nggak ngelihat aku lagi cemas nih, tetangga itu nggak mikir jelek sama aku nih. Ibaratnya aku pengen orang lain gak mandang aku jelek lagi nih ketika aku lagi jalan-jalan, terus orang lain liatin, terus pas orang lain liatin, kita tuh pengennya berharap si orang itu tuh kayak ngerespon kita. Dan ketika orang lain itu jutek sama kita, ya kita tuh kayak ngerasa itu orang ngomongin aku ya atau apa, pokoknya kan suka kayak gitu ya. Nah berarti kita hanya terus aja berfokus sama orang lain. Atau dulu aku pas kena anxiety itu selalu pengen berharap orang-orang sekitar aku yang tahu aku kena anxiety, mereka tuh ngertiin aku. Contohnya kayak gini, aku tuh kan udah tahu kena anxiety, kamu tuh nggak ngerti ya sama aku, ibaratnya kayak gitu. Karena apa, kita berharap sama manusia terus gitu, kita cerita sama orang lain yang mungkin kita percaya dan berharap mereka tuh bisa ngertiin, ternyata ya nggak bisa gitu. Makanya untuk diri aku sendiri dulu aku ngerubah, jadi aku nggak pernah berharap lagi sama manusia, dan aku hanya berharap sama diri aku sendiri, karena memang benar kuncinya itu sama diri kita sendiri. Jadi itu aja 5 tahap yang aku lakuin, bagaimana caranya aku bisa merubah hidup aku yang dulu aku 3 tahun itu aku nggak ada perubahan sama sekali, dan hanya dalam jarak 1 bulan doang aku merubah diri aku. Itu ngebuat aku jauh lebih baik sama saat ini, dan itu benar-benar, jadi aku sangat bersyukur ketika Tuhan ngasih ujian ini. Berarti Tuhan ngasih tahu aku nih apa yang mesti aku lakuin, dan ternyata yang aku lakuin ini memang baik banget untuk hidup aku. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton video aku. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.